Pak Agung, sampai saat ini, Januari 2021, adakah pelanggaran yang kemudian menjadi catatan penting untuk konten informasi seputar pandemi COVID-19 yang digarisbawahi oleh KPI? Ada beberapa catatan ya, jadi ada terutama tidak memakai masker, tidak memakai face shield, dan tidak menjaga jarak. Oke. Jadi ada orang memakai face shield saja, lalu kemudian berpegangan tuh banyak banget. Ya kami sadar bahwa ini kan industri kreatif, kadangkala artis yang tampil secara variety show itu kan spontan. Mhm. Spontan dalam pengertian dia tiba-tiba lupa dan itu hal yang manusiawi. Tapi kita ingatkan kepada mereka, kami sudah catat dan dalam kemarin kita sudah evaluasi, minggu ini kita akan panggil semua lembaga penyiaran untuk dievaluasi oleh KPI. Jadi prosesnya itu sudah terjadi setiap saat, Mbak. Setiap minggu kita evaluasi, yang belum itu hanyalah sanksi. Nah, kami sudah kirim surat kepada mereka, kalau ternyata masih melakukan pelanggaran terhadap prokes, protokol kesehatan, maka kami akan berikan sanksi. Tadi teguran, penghentian, dan pembatasan durasi. Baik. Pak, kalau dari segi upaya KPI sendiri nih, mendorong begitu banyaknya program-program tayangan, salah satunya tayangan yang ramah anak. Sejauh mana sih sudah diimplementasikan sama KPI sendiri? Ya, eh, P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, Mhm. yang dibuat oleh KPI ditujukan untuk melindungi anak-anak dan remaja. Kenapa anak-anak? Ya, karena anak-anak itu merupakan individu yang usianya paling rentan. Ya. Dia harus diproteksi. Beda dengan orang dewasa, ya, yang sudah bisa punya pilihan, yang sudah punya pengalaman, sehingga dengan pengalaman itu dia bisa memilih mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang buruk. Anak kecil tidak demikian. Dia tidak punya pengalaman, oleh karena itu sangat rentan untuk dipengaruhi, ya. Oleh karena itu P3SPS yang diberikan kepada layar kaca ditujukan untuk melindungi anak-anak agar tayangan menjadi ramah pada anak. Nah, di dalam P3SPS itu diatur waktu jam tayang. Jam tayang yang ramah pada anak itu jam 5 subuh ya, jam 5 pagi waktu Indonesia Barat sampai pukul 22.00 atau jam 10 malam. Itu tayangan yang ramah anak. Di dalamnya tidak boleh ada iklan rokok, misalnya. Ya. Kemudian tidak boleh ada bincang-bincang seks. Jam 5 pagi sampai jam 10. Nah, ini salah satu cara agar kita layar kaca kita itu ramah pada anak. Yang saya tadi katakan bahwa anak itu adalah individu dengan usia yang paling rentan. Lalu di era pandemi ini kami juga meminta televisi untuk membuat program edukasi. Karena kan sekarang belajar dari rumah. Anak-anak tidak mungkin di situasi pandemi ini ke sekolahan karena kami khawatir sekolah juga menjadi klaster tersendiri. Sekarang kan kantor nih, karena kita masuk kantor, kantor jadi klaster. Jangan-jangan nanti kalau sudah mulai masuk, pendidikan jadi klaster, cuma sekolah. Semoga nggak terjadi. Karena itu, ketika anak-anak di rumah, kami wajibkan televisi untuk membuat program edukasi. Nah, TVRI misalnya bagus banget, itu membuat program BDR, belajar dari rumah. Nah, memang seperti yang saya katakan bahwa ya belajar dari rumah atau work from home ini kan punya kelemahan tadi, jenuh, lalu kemudian mungkin dibanding belajar sungguh-sungguh di sekolah mungkin ada error lah 10% misalnya. Ini juga harus dipungkiri, tapi semua orang tua dan masyarakat tentunya paham bahwa situasi kita sekarang pandemi, maka segala hal yang kurang tadi semoga masih bisa ditolerir oleh masyarakat, ya. Ini suatu pandemi yang jelas proses belajar dari rumah yang dibantu oleh televisi itu tetap dilakukan. KPI berupaya sebisa mungkin agar setiap proses yang ditinggal karena pandemi bisa dilakukan di rumah, bisa dikejar ketertinggalannya sehingga kita menjadi bangsa yang tetap cerdas, anak generasi kita tetap
mandiri dan maju. Itu harapan KPI. Makanya di era pandemi kami terus menggenjot televisi, meminta televisi, mewajibkan televisi untuk melakukan hal-hal yang meringankan beban orang tua, ya, dan sekaligus juga membuat tayangan menjadi ramah pada anak. Baik, Pak Agung, kalau tayangan-tayangan yang sekiranya agak membawa seperti kekerasan ataupun mungkin agak ke banci-bancian itu penanganannya atau pengawasannya sampai sejauh mana sih? Ya, ini dua hal yang berbeda. Kalau kekerasan itu kan orang misalnya begini, tawuran misalnya Ya, satu program tawuran. Ada secara langsung ada beberapa yang menampilkan adanya tawuran antar pelajar seperti itu begitu Pak. Ya, saya ambil contoh tadi ya. Ada berita tawuran. Tawuran itu kan fakta dan harus diberitakan misalnya. Nah, cara pemberitaan memang itu fakta, tapi cara memvisualkannya di layar kaca itu harus hati-hati. Misalnya kita punya teknik zoom dari jauh. Kemudian durasinya juga tidak boleh panjang, sehingga tidak ditiru oleh penonton, ya. Jadi bagaimana kemudian mengemas fakta itu menjadi tayangan yang ramah buat anak. Itu intinya. Kayak kekerasan, tekniknya ada zoom dari jauh, durasi tidak lama. Nah itu, begitu pula kalau sinetron, ya ketika sinetron pukul-pukulan, baku hantam, itu juga pakai prinsip serupa. Zoom dari jauh dan durasinya tidak lama. Karena kalau dari dekat durasinya lama, panjang, maka tayangan tersebut potensi ditiru oleh anak-anak. Kan begitu. Jadi kami batasinya seperti itu. Jadi bukan dibatasi secara tidak boleh sama sekali, enggak. Tetap ada, apalagi itu fakta. Cuman bagaimana kemudian mengemasnya, memvisualkannya di layar kaca itu harus hati-hati, karena tadi individu yang paling rentan itu adalah anak-anak. Dia akan meniru apapun yang dilihatnya. Baik, kalau demo sendiri gimana tuh Pak? Kalau demo kan agak panjang dan lama begitu kan Pak, kalau misalkan kita harus menampilkan. Waktu itu saya pernah diprotes juga sama orang, Pak itu bakar-bakaran kok nggak cuma diliput sebentar, ya nggak boleh. Demo itu boleh diliput, tapi kalau bakar-bakaran, yang bakar halte busway di Jakarta, itu kalau terus-menerus diliput, yang pertama tadi peniruan, jangan-jangan nanti orang terbakar emosinya. Yang kedua, orang menjadi banyak berkerumun ke tempat yang dibakar itu, pengen tahu lah, dan kita kan bisa nggak tahu apa yang terjadi kalau orang berkerumun, ya kan? Yang ketiga, warga menjadi takut dia. Jadi ada efek ketakutan. Wah, layar kaca serem banget. Ini dampaknya kan luar biasa. Yang pertama tadi, ketakutan, lalu investasi nol, saham turun, terus orang nggak mau lagi ke Indonesia, misalnya, bisa jadi karena efek pemberitaan yang begitu dramatis. Nah, oleh karena itu, kami batasi kalau demo oke. Tapi kalau sudah sampai bakar-bakaran, sampai kekerasan, bakar busway, kemudian diliput berulang-ulang, gitu yang kami larang, tidak boleh. Karena itu memang tadi ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh televisi. Televisi harus mengemban tanggung jawab sosial juga. Nah, disinilah peran dari Komisi Penyiaran Indonesia yang mengingatkan televisi. Baik.